Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Taufik Damas. Pasti kawan kita udah lama berjumpa dalam kesempatan malam ini. Eh, yang kedua, kita sambil menunggu Kang Abe ya, mungkin masih dalam perjalanan. Kita akan memperbincangkan topik yang saya kira cukup menarik, persoalan NU dan milenial di era digital. Bagaimana nanti kita ketahui bahwa NU adalah ormas terbesar di Indonesia, ormas Islam terbesar di dunia, eh, bisa dikatakan begitu, mempunyai satu strategi yang sangat luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Kita ketahui bahwa dalam data BPS tahun 2020 itu menjelaskan bahwa eh, bonus demografis generasi Z atau dan milenial itu cukup luar biasa, sekitar 79 juta ke atas, mungkin sekarang bisa jadi lebih. Nah, ini bagaimana kita nanti NU merespon soal ini gitu kan. Eh, di kalangan kelompok milenial dan tantangannya di era digital gitu. Sebagaimana kita ketahui bahwa NU eh, basis massa yang begitu banyak itu di pedesaan. Nanti bagaimana pandangan Pak Topik Damas dan mungkin Kang Abi nanti yang belum masuk NU di dalam persuasi atau pendekatan merespon bonus demografi yang sangat luar biasa. Dan ini sakup hadir para jurnalis ya kebanyakannya ini, karena bagaimana juga isu-isu yang hari ini banyak dibicarakan soal muktamar dan sebagainya. Untuk itu saya akan mempersilahkan kepada Pak Sidik nanti yang akan memoderasi atau membagi waktu soal perbincangan kali ini. Sebagaimana ketahui adalah Topik Damas, Kiai Haji Topik Damas ini adalah dari saya juga sekarang lebih banyak di NU, Pak Taufik Damas itu. Dulu saya tidak mengenalnya itu. Tapi beliau adalah tokoh yang sangat tokoh muda NU. Jadi nanti di sini ada juga wartawan dari Jakarta juga. Eh, Nanti akan mencoba bertanya soal seputar NU Jakarta di perkotaan itu bagaimana sih pergumulan NU di tengah-tengah yang sangat pesat, yang metropolis, yang memang kebanyakan NU lebih di pedesaan itu. Nah, Pak Taufik Damas adalah sebagai wakil khatib ya di PWNU Jakarta, dan beliau juga tokoh muda NU dan sebagai santri tulen lah, saya kira saya mengenalnya itu. Jadi cukup jangan dipertanyakan lagi lah soal kapasitas ilmu keagamaannya gitu kan. Dan sangat nyentrik juga ini Pak Kiai ini. Saya mengenalnya juga cukup lama siapa Pak Taufik Damas. Tapi saya tidak akan membongkar soal itu kali ini. Kita akan memperbincangkan NU dan milenial tantangannya di era digital. Oke, saya sidik aja Dik untuk mencoba ini karena dia juga milenial. Kalau kita Mas Topik, saya udah nggak milenial lagi, nggak tahu seperti apa nih algoritma hari ini gitu kan, persoalan agama, sains dan liberal semuanya gitu, kita nggak tahu nih. Silakan Sidik. Baik, terima kasih kepada Pak Aji yang telah mempersilahkan saya menjadi seorang moderator untuk hari ini. Oke, selamat datang kepada seluruh pemateri, kepada seluruh audiens yang hari ini hadir di rutinitas kajian Lingkar Studi Islam dan Filsafat LSIPGO. Terima kasih kepada Bapak host juga yang telah mempersiapkan saya menjadi seorang moderator. Oke. Selaku moderator hari ini dalam kajian rutinitas LSIP. Oke, mungkin bisa langsung saja sebagai testimoni awal, mungkin saya perlu memperkenalkan kembali
sesuai dengan tema hari ini, namanya adalah NU dan Percakapan Kelompok Milenial, yang akan dihadiri oleh Bapak Muhammad Abdullah Syukri selaku tokoh muda NU dan ketua umum, juga Bapak Kiai Haji Taufik Damas selaku tokoh muda NU dan wakil Katib. Nah, berbicara mengenai milenial, pada tahun 2020, 34% penduduk Indonesia merupakan kelompok milenial dan akan terus mendominasi hingga tahun 2035. Itu sebagaimana dikutip dari indonesiabaik.id, riset yang dilakukan 2 tahun yang lalu, dan itu masih akan terus meningkat sampai hari ini. Untuk saat ini, milenial juga masih perlu dipertegas kembali apa yang akan dilakukan milenial, siapa itu milenial, dan sebagainya. Mungkin bisa langsung dibawakan saja mungkin oleh Bapak Muhammad Abdullah Syukri. Apakah sudah siap? Taufik Damas. Oh ya, baik. Untuk Bapak Taufik Damas, dipersilakan untuk menyampaikan diskusinya hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebaiknya saya kedua aja setelah tadi siapa nama yang disebut Abdullah Syukri. Belum hadir. Belum hadir Bapak. Ya betul. Ini malah yang belum sampai masuk rumah. Barusan saya WA, belum sampai rumah, macet jalan katanya. Oke. Baik. Silakan Pak Kiai dulu lah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator, Kang Sidik, dan juga semuanya yang saya hormati, khususnya Kang Aziz yang lama sudah tidak pernah ketemu lagi. Dulu ketemu entah tahun berapa itu, 2008 yeah. Di Bandung bersama teman siapa, Novi Antoni ketika itu. Ya, saya juga sekarang lebih banyak aktif di NU, Kang Aziz. Yeah. Nah, ya kita bagaimanapun harus kembali ke wadah asli kita sebagai memang orang NU. Saya secara pribadi lahir itu memang sudah NU karena abah saya juga aktivis NU. Nah, ini kita bincang tentang apa percakapan NU di kalangan milenial sekarang ini. Milenial ini kalau mengacu pada umur ini kan orang yang lahir tahun 80, 90 dan awal 2010. Jadi kalau saya ini tidak termasuk milenial karena lahir tahun 74-an. Yeah. Nah, ini sebetulnya dimulai istilah ini oleh seorang pakar sejarah dan penulis dari Amerika yang bernama William Strauss dan Neil Howe, yang dalam beberapa bukunya berbicara tentang generasi milenial atau generasi Y, yang disebut juga dengan generasi Me atau Echo Boomers, yang secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun para pakar menggolongkan berdasarkan umur itu tadi, yaitu mereka yang lahir di tahun 80, 90 atau awal 2000-an. Nah, kemudian juga ini dulu mereka itu siapa namanya, William Strauss dan Neil Howe sebetulnya menulis buku itu dalam rangka mengamati gejala penggunaan internet di kalangan umat manusia, terutama di kalangan milenial ini. Nah, kemudian NU di kalangan milenial ini, saya melihatnya percakapan NU, kalau kita mau jujur, kalau di kota, terutama di Jakarta, ya, percakapan soal NU itu hanya banyak dibicarakan oleh sebetulnya ya memang orang-orang NU. Tapi mereka yang di luar NU itu juga kemudian ikut-ikutan bicara soal NU sebagai dampak dari pilkada dan pilpres beberapa waktu yang lalu. Jadi nama NU di kalangan kelompok menengah kota yang tadinya tidak akrab dengan apa sih NU dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi akrab. Karena apa? Mereka melihat kok ada sekelompok umat Islam yang unik gitu. Unik dalam artian di tengah badai politisasi agama, di tengah badai radikalisme sebagian kelompok umat beragama yang nyaring di media sosial, kok ada sekelompok
umat Islam ini yang suaranya kok moderat gitu loh. Kemudian juga pluralis dan lain sebagainya. Nah, mereka kemudian ikut membincangkan soal NU. Bahkan saya pribadi punya grup di WA itu, grup WA, yang isinya itu bukan orang-orang NU, tapi mereka itu tertarik pada NU. Maka grupnya itu namanya Kami Cinta NU. Isinya bukan orang-orang NU, orang-orang kelas menengah kota, baik kelas menengah ekonomi atau kelas menengah pendidikan, yang muslimnya rata-rata itu abai terhadap ormas-ormas keagamaan. Prinsip mereka adalah ya pokoknya saya berislam, saya tidak harus ikut ormas-ormas agama itu. Nah, tapi mereka beruntung dalam artian bahwa mereka kemudian pola pikir keagamaannya itu walaupun tidak ilmiah, tapi lebih cenderung kepada pola keberagamaan yang moderat, yang humanis, yang plural gitu loh. Ya, kalau di NU yang moderat, humanis, dan plural itu punya dasar teologisnya. Tapi kalau mereka, karena mereka bukan santri, ya pokoknya bagi mereka menjalankan syariat Islam itu dalam artian rukun Islam. Mereka ya muslim, kemudian ya waktunya sholat-sholat, waktunya bulan Ramadan ya puasa, ada yang umroh, haji, dan lain sebagainya. Selebihnya mereka sudah tidak mau lagi ribut soal tetek bengek paham keagamaan yang seringkali diwacanakan oleh kelompok-kelompok umat beragama. Bagi mereka, beragama atau berislam itu cukup dengan menjalankan rukun Islam dan kemudian menjalankan hidup ini dengan baik dan benar berdasarkan prinsip persaudaraan dan prinsip kemanusiaan. Udah titik, nggak mau ribut-ribut. Bahkan mereka sering menyampaikan pertanyaan ke saya pribadi itu, apakah beragama itu harus ikut ormas agama? Saya menjawab ya tidak. Jadi orang Islam tidak harus kemudian masuk NU, tidak harus masuk Muhammadiyah, tidak harus masuk Persis dan lain sebagainya. Tapi orang Islam tidak bisa tidak bermazhab. Karena bermazhab itu penting. Kita sholat aja pasti ikut madhab. Tidak mungkin kita sholat itu tanpa pakai madhab. Karena yang ngajarin kita syarat dan rukun sholat itu kan ulama yang dituangkan di dalam kitab-kitab fikih. Kalau kita yang mau mikir sendiri dari Quran dan hadis secara langsung tentu tidak akan ketemu mana itu syarat dan rukun Islam. Karena masih sifatnya di Al-Quran global, di hadis juga global. Ulama-ulama inilah yang kemudian merumuskan syarat dan rukun sholat yang dituangkan dalam kitab-kitab fikih yang membuat kita kemudian bisa melakukan sholat persis atau sama dengan sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi saya jawab seperti itu. Tidak harus orang Islam itu ikut ormas-ormas agama, tapi mereka atau orang Islam itu tidak bisa beragama tanpa mazhab. Begitu juga kalau mau haji, mau puasa, dan lain sebagainya, itu kan ada mazhabnya. Nah, jadi memang secara umum, narasi atau bahan obrolan NU ini sekarang ini sedang sangat meningkat di kalangan milenial. Dibanding dulu sebelum adanya pilkada, sebelum adanya pilpres, sebelum adanya gelombang politisasi agama yang sedemikian kuat, itu orang tidak terlalu peduli apa sih bedanya NU, apa sih bedanya Muhammadiyah, apa sih bedanya NU dengan FPI dan lain sebagainya. Nah, setelah ada pilkada dan pilpres itulah semakin ramai. Kita tahu dulu di zaman Orde Baru tentu orang tidak banyak yang bicara soal NU ya selain orang NU, selain orang-orang pesantren. Apalagi kita tahu, saya secara pribadi pernah mendapatkan pengalaman yang dalam tanda kutip kurang menarik ketika pulang di Jakarta pakai sarung di tempat umum. Itu kadang ada yang ingat, ngapain sih pakai sarung gitu loh. Nah, kalau sekarang kita pakai sarung malah nyentrik, malah asik dan lain sebagainya itu. Jadi kelihatan dianggap sebagai kuno ketika kita pakai sarung tahun 80-an itu dulu. Kalau kita pakainya di tempat umum gitu. Sekarang saya ke mall pakai sarung udah biasa dan orang nggak ada lagi yang menilainya sebagai sesuatu yang sulit. Jadi narasi ke-NU-an di kalangan milenial ini saya pikir sangat positif di zaman sekarang ini. Tinggal bagaimana kita orang-orang NU ini mampu menawarkan paham atau pandangan keagamaan yang day to day harus menampilkan wajah moderatisme Islam. Bahkan
bukan cuma moderatisme, tapi juga pluralisme dalam Islam, juga humanisme dalam Islam, yang kemudian orang melihat kita itu sebagai Muslim yang baik, sebagai Muslim yang tidak perlu dianggap momok bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang faktanya memang sangat plural. Nah, memang tantangannya juga tentu semakin berat karena kita diharapkan bisa menjadi motor peradaban dalam artian Islam yang kita sandang ini. NU itu kan Muslim yang ada di NU itu harus betul-betul mampu menampilkan wajah Islam yang moderat, yang pluralis, yang humanis, sehingga tidak terjadi apa yang dikatakan sebagai Islamofobia. Dan sampai saat ini alhamdulillah di Indonesia sih sebetulnya tidak ada. Tapi kalau di negara-negara Eropa yang memiliki pengalaman yang tidak nyaman dan tidak baik dari sekelompok Muslim di sana, mereka betul-betul terjadi itu apa yang disebut dengan Islamofobia. Nah di Indonesia itu bagi saya pribadi pertama memang jauhlah adanya Islamofobia, tapi sedikit banyak orang yang kemudian juga menilai, walaupun saya tidak pernah membaca hasil surveinya, dalam tanda kutip kecewa ketika melihat kelakuan sebagian umat Islam yang tidak moderat, yang tidak humanis, dan tidak pluralis, bahkan cenderung primordialistik dan mengandung semangat diskriminatif terhadap orang lain yang berbeda. Bahkan bukan cuma karena perbedaan agama, tapi karena perbedaan pandangan pemikiran keagamaan di dalam Islam itu sendiri. Nah, yang demikian ini harus kita kembalikan bahwa wajah Islam yang sesungguhnya adalah wajah yang ramah, wajah yang siap menerima perbedaan, wajah yang selalu mengedepankan nilai-nilai cinta dan kasih sayang, serta kemanusiaan dalam mengembangkan apa yang kita istilahkan dengan peradaban. Maka dalam hal ini kemudian kita juga harus mengembangkan pola pikir saintis di dalam beragama. Pola pikir saintis di dalam beragama adalah tidak mudahnya kita menganggap temuan-temuan ilmiah sebagai bertentangan dengan doktrin-doktrin keagamaan, atau bahkan kemudian pandangan atau cara berpikir saintis itu bisa kita pakai untuk memahami doktrin-doktrin keagamaan kita. Dalam artian bukan seperti yang kemudian dilakukan oleh orang seperti Harun Yahya yang mengklaim temuan ilmiah sudah ada di Al-Quran dan lain sebagainya, yang kemudian diistilahkan secara pejoratif dengan istilah cocokologi. Bukan. Tapi cara berpikir saintis itu adalah bagaimana memahami doktrin keagamaan secara ilmiah, secara logis, secara rasional, sehingga kemudian kita sebagai umat Islam itu bukan saja menjadi bagian dari gerak peradaban dunia, tapi bisa mendorong gitu loh, bisa mendorong. Syukur-syukur kita bisa menjadi motor atau lokomotif gerak peradaban di muka bumi ini. Walaupun bagi saya pribadi itu terlalu jauh. Maksudnya kalau kita lihat sekarang ini peta umat Islam di dunia, faktanya memang kita ini adalah umat pengikut dalam konteks kemajuan peradaban. Teknologi dan lain sebagainya itu justru yang mengembangkan orang-orang di luar Islam. Kita pakai handphone, ternyata handphone itu yang buat bukan orang Islam. Kita naik pesawat dan lain sebagainya, termasuk temuan internet. Kita pakai media sosial, Facebook, WhatsApp, Twitter, itu semuanya juga yang pertama kali membuat itu semua bukan orang-orang Muslim. Tapi jangan kemudian kita merasa kecil hati. Bagi saya tidak perlu. Karena yang namanya peradaban itu sebetulnya adalah hasil dari pertama akumulasi pemikiran manusia, dan kita tahu umat Islam pernah juga jaya menyumbangkan pemikirannya pada peradaban dunia sekarang ini ketika pada masa keemasannya. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Rus, kemudian juga Ibnu Sina dan lain sebagainya itu, atau bahkan Al-Khawarizmi yang kemudian melahirkan ilmu aljabar, itu orang-orang hebat yang ikut andil dalam raksasa bangunan pemikiran umat manusia. Nah, kita yang sekarang ini tidak perlu minder, walaupun seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa kalau kita lihat fakta ilmiah,
pemimpin peradaban itu justru orang-orang di luar Islam sekarang. Nah, tinggal bagaimana kita itu menjadi bagian yang soft ya, menjadi bagian yang lebih bergerak pada aspek moral, aspek spiritual, aspek kemanusiaan dalam menciptakan bangunan peradaban. Karena peradaban itu tidak juga mengesampingkan aspek-aspek itu tadi. Jangan peradaban itu dibaca hanya teknologi, hanya hebatnya pembangunan dan lain sebagainya, hebatnya kemudian kemudahan kita dalam hidup ini, tapi juga harus dilihat bahwa peradaban itu tanpa adanya dukungan moral, spiritual, nilai kemanusiaan itu juga menjadi rapuh. Nah, umat Islam berperan sangat penting dalam menciptakan atau mendorong peradaban dalam aspek ini, yaitu aspek moral, aspek kemanusiaan, aspek spiritual, yang kemudian menjadi manusia itu atau menjadikan manusia itu tidak gampang termakan atau menjadi korban dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Karena saya pernah mengatakan ilmu pengetahuan itu adalah sumber kekuatan. Tapi tanpa cinta kita tidak menjadi manusia. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjutkan dalam sesi diskusi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufik Damas yang telah menyampaikan materinya. Untuk saat ini Bapak Muhammad Abdullah Syukri sudah hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah Zoom. Wah, mungkin bisa langsung saja kepada Bapak Muhammad Abdullah Syukri untuk menyampaikan materi dalam diskusi ini. Untuk 15 menit, Bapak. Bapak, apa sudah siap? Siap. Baik. Baik, kalau begitu waktu dan tempat sangat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf karena ternyata sampai jam segini saya belum sampai di rumah. Ini masih ada di dalam perjalanan. Jadi mohon izin jika para hadirin sekalian kurang nyaman dengan situasi atau posisi saya pada malam hari ini. Enggak apa-apa. Yang saya hormati teman-teman dari LSIF dan juga ada kiai saya ini, Kiai Taufik. Kalau orang NU nggak kenal beliau ini nggak sah nih, karena viewernya sudah jutaan. Kalau saya ini kan baru-baru aja. Bisa aja. Temanya menarik tentang NU di mata milenial. Sebetulnya kalau memaknai milenial adalah anak-anak muda pada zamannya, NU dulu digerakkan oleh banyak anak-anak muda. Kiai Wahab Hasbullah itu mendirikan Nahdlatul Tujar, Nahdlatul Wathon, kemudian Tasfirul Afkar itu di usia milenial. Belum usia 30 beliau dulu menggerakkan itu semua. Hingga kemudian menggerakkan NU sampai berdiri pada tahun 26. Jadi sudah bukan hal baru bahwa NU selalu ada keterlibatan yang signifikan dari anak-anak muda dalam menggerakkan, baik itu pola dakwah, mulai pendidikan, pesantren, dan lain sebagainya. Pengetahuan itu selalu ada anak-anak muda. Kemudian pada hari ini, kadang kita memaknai milenial juga, saya belum tahu ukurannya ya. Misal ada ukuran milenial itu suka pergi ke mall, kemudian suka main gadget. Tapi saya kalau main ke daerah, saya dulu pernah pesantren di Rembang, Sarang. Anak-anak muda di sana yang nggak pernah ke mall karena nggak ada mall di sana. Pada mainnya ya ke laut gitu kan, ke sawah dan lain sebagainya. Jadi kadang memaknai bagaimana sih milenial, kadang saya bingung juga. Saya sendiri anak muda kadang bingung gitu. Jangan-jangan kacamata yang selalu diukur oleh orang-orang yang membincang milenial ini milenial
lakukan saja begitu. Tapi oke, kalau kemudian titik temunya adalah ya anak-anak muda, kemudian kelahiran tahun 80-an ke atas sampai tahun 90-an akhir begitu. Bapak Ibu sekalian, saya sendiri diamanahi berkhidmat di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, satu unsur di dalam NU yang menampung banyak minat dan bakat anak-anak muda NU, utamanya yang ada di kampus-kampus. Dan ini menjadi satu kaderisasi dan kemudian satu lokus gerakan tersendiri dalam dinamika Nahdlatul Ulama. Kami yang langsung berhadapan dengan bagaimana kemudian menyemai Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah yang ada di kampus-kampus berbagai daerah di Indonesia dengan tipologi pendekatan yang berbeda-beda pula. Tentu PMI misal bagaimana pendekatannya di kampus UIN, di kampus-kampus agama atau di kampus-kampus pesantren pasti akan berbeda dengan kampus-kampus yang seperti di UI, di ITB dan UGM dan lain sebagainya. Itu juga akan berbeda-beda pendekatannya. Nah, namun apa yang kami lakukan di PMI dalam kemudian merawat semangat juang para kiai dan ulama kita di Nahdlatul Ulama. Satu sisi yang pertama, kita tetap mempertahankan dan wajib mengajarkan, mengembangkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah yang ada di kampus. Baik itu dari struktural, artinya masuk ke organisasi kerohanian kampus, maupun juga melalui politik kampus, begitu. Yang kami kembangkan, tentunya dengan berbagai macam pendekatan yang baru. Metode dakwah melalui digital, kemudian juga gerakan-gerakan kreatif dan lain sebagainya. Itu yang pertama, kita tetap melakukan itu di kampus-kampus. Lalu kemudian yang kedua, bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia meyakini bahwa dibutuhkan SDM masa depan Nahdlatul Ulama yang cakap dalam memimpin, bisa bergerak dalam berbagai macam isu dan lain sebagainya. Sehingga mereka adalah orang-orang yang bisa mengelola sumber daya manusia yang begitu besar di PMI dan juga di NU. Karena kita tahu NU mayoritas jumlah penduduk muslim di Indonesia berafiliasi ke NU, dan hampir semua permasalahan yang ada di Indonesia juga pasti dialami oleh NU. Misal masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Tentu dibutuhkan kemudian anak-anak muda ke depan yang bisa menjadi leader dalam solving problem yang ada di negara ini, khususnya di masyarakat Nahdlatul Ulama. Laboratoriumnya salah satunya di NU itu di PMI. Nah, yang ketiga ini yang sedang kami gencarkan dan kami upayakan, bahwa kemudian tadi sudah sampaikan Kiai Taufik Damas ya, memaknai Islam ini sangat luas, memaknainya tidak cukup hanya sebatas akidah, fikih atau syariat dan lain sebagainya, tapi kemudian bagaimana semua ilmu pengetahuan, lalu kemudian semua aspek kehidupan bisa menjadi ladang ibadah, bisa menjadi satu konsep beragama tersendiri. Jadi kemudian teman-teman yang ada di PMI banyak yang belajar geografi, ekonomi, kesehatan, teknik, pendidikan, keagamaan juga pastinya ada, sosial, ilmu politik, hukum, ilmu administrasi. Itu semata-mata adalah kemudian satu jalan tersendiri bagaimana memperkenalkan, mendakwahkan, mengajak orang kebaikan. Dakwah itu kan mengajak orang untuk kebaikan. Itu melalui ilmu pengetahuan yang digali oleh kader-kader PMI. Karena kalau kita lihat, mungkin Kiai Taufik yang lebih paham abad kejayaan Islam di beberapa abad yang lalu, bahwa kemudian Islam tidak hanya melulu berbicara tentang fikih atau tasawuf dan lain sebagainya, tetapi saat itu Islam juga bicara tentang astronomi, Islam berbicara tentang keteknikan, keinsinyuran, bangunan yang megah-megah, Islam berbicara tentang kesehatan dan lain sebagainya.
Nah, kemudian mengapa tidak kemudian anak-anak milenial NU pada hari ini juga mengembangkan agama dari sudut pandang ilmu pengetahuan tadi. Nah, ini yang sedang kami gencarkan di pergerakan mahasiswa Islam di Indonesia. Nah, tentunya sehingga dinamika keislaman, bagaimana Islam sempat mengalami masa kejayaan, ya, itu kan bisa kembali. Karena ini juga satu kegelisahan ya bagi kami, diskusi-diskusi kami, bahwa seringkali kita tentang kemegahan ideologi yang kita ya, Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang 1945. Kemudian juga sering kita berdiskusi tentang Islam Aswaja, Satya, Islam Tengah, dan lain sebagainya. Tetapi dalam situasi-situasi tertentu dan kondisi-kondisi tertentu itu belum terrefleksikan dalam pembangunan bangsa ini. Artinya kita tetap ikhtiar tentu, tetap ada standar kebangsaan. Tapi faktanya memang apa yang kita pelajari dari dulu sampai hari ini belum terlihat dalam pembangunan Indonesia. Artinya kita masih berkutat dalam persoalan korupsi, persoalan kesejahteraan, ketimpangan, pendidikan, persoalan lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, inilah kemudian bagi saya di PMI permasalahan-permasalahan tersebut kemudian harus ada orang-orang yang tidak hanya tafakuh fiddin, tetap jadi tiang utama, mereka belajar ngaji seutuhnya, tapi di satu sisi penyangga-penyangga yang lain, ilmu-ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh anak-anak milenial NU ini bisa menjadi problem solver terhadap gap dari apa yang kita sering megah-megahkan, pada kenyataannya bahwa negara ini masih membutuhkan banyak hal, anak-anak milenial NU terlibat di sana. Dan ini sudah mulai banyak, walaupun mungkin belum menjadi arus utama ya. Banyak anak-anak muda NU yang sudah banyak bergelut di bidang-bidang yang non-mainstream, di NU, ya, di kesehatan, di media, dan sebagainya. Ini perlu kita sambut dan perlu kita apresiasi tersendiri. Nah, tentunya ini juga menjadi tantangan yang kedua adalah tentang urbanisasi. Bagaimana kemudian kecenderungan pembangunan pada negara ini beralih kepada sistem perkotaan. Ini juga menjadi salah satu trouble. Mungkin belum banyak kiai-kiai tradisional seperti Kiai Taufik ya, lulusan Tambah Beras, kemudian lulusan Al-Azhar, bisa transformasi berdakwah di ibu kota begitu. Saya kira perlu banyak Kiai Taufik yang lain. Bagaimana kemudian NU yang biasa diperbincangkan di pedesaan kemudian bisa beralih ke perkotaan. Mungkin saja di masa yang mendatang pengurus ranting NU itu tidak hanya di kelurahan, tapi pengurus ranting itu ada juga di pengurus ranting apartemen. Nah, ini juga yang kemudian menjadi wacana-wacana yang akan datang di depan mata kita 10-20 tahun yang akan mendatang. Dan mau tidak mau kita harus bertransformasi. Dan pada sejarah pun juga para wali songo, para kiai-kiai kita dulu juga bertransformasi sesuai zamannya. Kenapa hari ini kita tidak melakukan? Nah, justru kita harus semakin tertantang dan harus bisa menangkap perubahan-perubahan yang ada, diimbangi tentu dengan tanggung jawab kita sebagai kader NU yang berjuang di jalannya masing-masing, tetapi tentu dengan standar moral akhlak yang tadi disampaikan oleh Kiai Taufik Damas. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, dan mohon izin ternyata masih belum sampai rumah saya kira sudah nyampe jam 8. Kita sambung di. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sepertinya sudah selesai lebih awal. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Abdullah Syukri yang telah menyampaikan materinya. Mungkin bisa langsung saja kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi diskusi yang oke, baiklah kalau begitu berkaitan dengan milenial. Mungkin kepada audiens saya akan menyampaikan terlebih dahulu, bila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau ingin menanggapi atau ingin menyampaikan sesuatu, dipersilakan untuk raise your hand di situ, bisa digunakan atau bisa langsung saja open mic
Lalu bisa dilakukan juga di chat jika tidak memungkinkan untuk membuka suara melalui mic. Baik, langsung saja mungkin kepada audiens ada baik, Aris bagaimana? katanya mau main dari pos kota, mau nanya katanya. Oh, baik. Saya bilang tadi, Bap, kalau nggak Pak Tiko yang mau oke, menanggapi atau pertanyaan ya dari baik. silakan sebelum ke floor. Pak Haris dari Pos Kota, apakah sudah siap dengan pertanyaannya? Halo. Ke Pak Tiko aja dulu. Baik, kalau begitu Pak Tiko saja mungkin sebelumnya. Bagaimana Pak Tiko, apa sudah siap? Oke, siap. Baik, dipersilakan Bapak untuk Oke. menyampaikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yai Taufik Damas, mungkin kita pernah ketemu ya dengan Pak Ajis dulu. Waalaikumsalam. Dan Pak Abdullah Syukri ya, terima kasih sudah bisa hadir dalam acara kita pada malam hari ini. Saya sih melihat seperti ini, memang NU, bagaimana NU bisa bisa memberikan suatu pengaruh yang besar kepada kalangan milenial. Saya melihat bahwa saat ini sebetulnya memang harusnya sudah waktunya ya, waktu yang paling strategis ya. Pertama saya meninjau satu sisi politik. Secara politik sekarang boleh dibilang pemerintah sekarang memberikan porsi yang besar kepada NU ya, untuk bisa mengaktualisasikan platform-platform dari visi misinya gitu kan, seperti kemoderatan, lalu keaswajaan dan sebagainya. Ini merupakan satu poin yang sangat penting dan sangat strategis untuk tadi bisa dengan fasilitas-fasilitas itu bagaimana bisa berbuat lebih besar ya, lebih banyak gitu kan. Apalagi tadi kan kita tahu bahwa secara politik banyak juga para tokoh-tokoh NU yang menduduki posisi di pemerintahan juga sangat banyak, bahkan wakil presidennya juga. Lalu dari Menteri Agama juga sama, juga seorang tokoh dari NU. Ini menurut saya juga hal yang memang harusnya bisa dimanfaatkan secara optimal, bahwa dari sisi itu bisa memberikan satu kontribusi, bagaimana mungkin secara infrastruktur mungkin, maupun secara ideologi, bisa memberikan suatu wawasan gitu kan, baik itu kepada secara intern ataupun kepada yang di luar NU secara eksternal, misalkan para akademisi yang ada di kampus-kampus, baik kampus sekuler maupun kampus-kampus agama. Saya kira ini suatu hal yang paling sangat layak dan sangat bagus ya untuk dimanfaatkan. Lalu yang kedua yang saya melihat juga isu-isu ya, dari sisi isu-isu yang sekarang ini sangat kuat, yaitu isu tentang radikalisasi dan sebagainya. Ini juga merupakan satu kesempatan yang besar bagi NU untuk bisa melakukan suatu counter attack. Karena boleh saya lihat bahwa memang dari sisi ideologis tadi saya katakan bahwa NU sebagai memiliki suatu paham yang sangat moderat dalam beragama, bahkan juga memberikan kepada budaya lokal, budaya keindonesiaan begitu besar ya, bahkan menjadi satu bagian budaya Indonesia dengan NU itu sendiri menjadi satu bagian yang sangat kuat ya, yang saling mempererat satu sama lain. Ini juga menurut saya juga satu peluang yang besar bagaimana NU terutama kepada kelompok-kelompok milenial yang mungkin saya katakan, kalau kaum baik bukan hanya kaum santri saja, saya kira kalau kaum santri memang sudah menjadi bagian dari NU itu sendiri, karena memang NU muncul dari kelompok santri. Tapi bagaimana NU juga bisa memberikan pengaruh gitu kan kepada kelompok-kelompok non santri. Ya mungkin seperti teman-teman di universitas-universitas sekuler ya, yang notabene mereka bukan dari fakultas agama. Jadi karena saya juga melihat bahwa sebetulnya yang memberikan hal-hal strategis justru dari kelompok-kelompok yang mereka bukan dari fakultas agama, mungkin seperti dari UI, dari ITB atau dari UGM, karena kita lihat juga tokoh-tokoh nasional
yang bukan dari fakultas agama, mereka banyak juga menjadi kalangan-kalangan profesional di berbagai macam bidang keilmuan. Ini juga memang harus menjadi suatu dasar bagi kita, bagi NU sendiri untuk seoptimal mungkin untuk memberikan pengaruh yang besar, terutama dalam kalangan-kalangan kampus-kampus yang ada di Indonesia. Karena begini, kalau seandainya dua pengaruh tadi secara politis maupun secara isu-isu yang ada baik secara nasional maupun secara internasional tidak bisa dimanfaatkan secara optimal, yang saya khawatirkan nanti ketika dalam periode-periode nanti pemerintahan baik dalam pilpres atau pilkada, misalkan itu bukan dari kelompok yang notabene adalah mempunyai suatu keberpihakan yang kuat dengan NU, kita khawatirkan nanti akan mentah lagi. Nanti akan dikhawatirkan nanti justru NU akan seperti era Orde Baru gitu kan, menjadi terpinggirkan. Jadi saya kira memang inilah kesempatan yang sangat emas bagi NU sendiri, yaitu tadi untuk memberikan suatu pengaruh yang besar. Sehingga kalangan milenial yang memang mereka itu awalnya mereka tidak mempunyai paham tentang NU, mereka bisa punya pemahaman gitu kan. Misalkan ya saya kira yang paling strategis bagaimana kelompok-kelompok rohis gitu, misalkan kelompok-kelompok rohis yang ada di kalangan kemahasiswaan, yang ada di universitas atau perguruan tinggi yang bukan dari keagamaan, itu mereka bisa memberikan suatu pemahaman tentang konteks tentang NU atau tentang kemoderatan. Itu saya kira yang memang harus menjadi suatu PR yang besar bagi NU itu sendiri. Walaupun saya melihat juga optimis gitu kan. Saat ini saya melihat kegergatan itu sudah mulai ada di kalangan para pemuda, para remaja gitu kan. Tapi mungkin masih dalam konteks kalangan santri. Nah, untuk kalangan non santri saya belum bisa melihat sesuatu yang sangat optimal secara pasti gitu kan. Jadi masih mengambang gitu ya. Masih mengambang dan perlu terus adanya suatu pemahaman yang kuat kepada kalangan-kalangan terutama yang mereka bukan dalam fakultas keagamaan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam paparan diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iki Susneng Piko yang telah menyampaikan pendapatnya. Sangat menarik mengenai NU ya. Banyak harapan terhadap MU ini ya. Yang akan menjadi organisasi ulang tahun ke-100 ya nanti tahun 2026. Semoga saja itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi NU untuk menjadi organisasi terdepan. Oke, selanjutnya kepada Haris. Kepada Bapak Haris ya. Oke, Bapak Haris dari Pos Jabar bagaimana? Pos Kota. Pos Kota, oke. Bapak Haris, apakah sudah siap? Oke, siap. Maaf deh, tadi nggak bisa ngikutin secara penuh. Karena di rumah sih. Iya. Kalau buat pertanyaan mungkin ini aja kali ya. Gimana tanggapan kita nih sekarang ini terkait adanya desakan MUI supaya bisa di ini ya. Karena ini saya ngelihat NU justru bisa berperan di sini seperti yang Mas Iki tadi bilang. Desakan MUI dibubarkan gitu. Kalau saya sih secara terus terang ya kayaknya ya nggak mungkin lah MUI dibubarkan, itu kan dia masih sangat dibutuhkan oleh umat untuk fatwa-fatwanya, untuk permasalahan-permasalahan yang lain gitu. Oke, itu aja kayaknya. Ya. Ya, sudah. Oke, makasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak pemateri yang tadi ditanya langsung oleh Bapak Haris. Baik, bagaimana? Bapak? Mungkin dari Bapak Taufik Damas bagaimana?
Oleh saya coba Balik. yang ditanyakan oleh Pak Herosi ya. Iya, iya betul. Kita pernah Ya, ketemu ya. dulu sering di Jakarta waktu saya masih di Jakarta. Oh, Waktu iya. jelang-jelang reformasi atau mungkin apa ya tentang politik ke pilpres. Jelang pilpres itu. Nah. Ya, saya juga setuju dengan pendapat Pak Herosi bahwa tidak mungkin MUI itu dibubarkan karena MUI ini sudah terlalu kuat secara politik. Tapi kalau orang bilang tidak ada MUI, orang umat Islam akan kehilangan sumber mencari fatwa, ya salah juga. Orang NU sebetulnya lebih ikut pada fatwa para kiai NU, lebih ikut pada, begitu juga orang Muhammadiyah. Kalau soal fatwanya justru tanpa MUI nggak ada masalah itu. Yang NU ya NU, yang Muhammadiyah ya Muhammadiyah, yang Persis ya Persis ya Persis. Dan ingat juga kita juga harus memposisikannya secara benar bahwa MUI ini bukan induk ormas umat Islam, bukan. Karena ormas-ormas Islam itu baik NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya itu independen dan nggak ada urusannya sama MUI gitu. Dan Kiai Said dalam hal ini Ketua Umum PBNU pernah mengatakan itu dengan sangat tegas bahwa MUI itu bukan induknya NU. Bahkan kalau kita mau telisik secara historis ya umurnya jauh lebih tua NU dibanding MUI. Dan fanatisme massa juga lebih banyak, lebih fanatik kepada ormasnya masing-masing, bukan ke MUI. Nah, kenapa MUI saya bilang kuat secara politis? Ya memang kita tahu lah kiprahnya dalam pilkada, pilpres kemarin itu ternyata memang dalam tanda kutip ya dibutuhkan oleh politisi, sebetulnya bukan oleh umat, dibutuhkan oleh politisi. Dan politisinya yang mana ya? Yang kadang-kadang membutuhkan, kadang-kadang ada yang tidak membutuhkan dan lain sebagainya. Dan seolah-olah ada konvensi atau kesepakatan bahwa ya apa namanya MUI harus tetap ada, gitu. MUI harus tetap ada. Cuman kita harus berani mengatakan tentang posisi MUI bagi umat Islam di Indonesia, gitu. Bagi umat Islam di Indonesia tidak seperti yang dibayangkan orang. Karena NU ya tentu ke NU, Muhammadiyah ya ke Muhammadiyah soal fatwa. Di NU sendiri ada lembaga Bahsul Masail yang sering merespon perkembangan atau masalah-masalah baru yang kemudian mendapatkan atau memberikan penjelasan jawabannya. Di Muhammadiyah ada majelis tarjihnya dan lain sebagainya. Nah, kalau contoh umpamanya Lebaran kan orang NU banyak yang ikut ya. Bagaimana pendapat NU gitu. Puasa juga awal puasa orang NU ya lebih banyak mengikuti pendapat NU. Tidak ada orang NU yang bilang tunggu pendapat atau fatwa MUI, kan nggak ada. Gitu. Nah, tapi kemudian kita juga harus objektif ketika ada suara tentang pembubaran MUI. Gitu. Saya sempat bikin tweet itu tidak mungkin MUI itu bubar, tidak mungkin. Tapi suara pembubaran MUI itu harus direspon secara positif sebagai cermin untuk melakukan koreksi. Gitu. Apalagi mohon maaf, majelis ulama itu kan dipersepsikan tempat berkumpulnya para ulama. Maka seorang ulama itu harusnya memiliki tanggung jawab moral yang kuat, gitu. Menampilkan wajah keislaman yang betul-betul bisa dijadikan jangkar moral oleh umat. Jangan sampai justru kemudian umat itu menjadi bertanya kok begini sampai kayak kemarin terakhir ada oknum MUI yang terciduk terlibat dalam terorisme, diciduk oleh Densus 88. Di Jakarta malah lebih lucu, MUI-nya bikin cyber untuk membela gubernur. Ini MUI kayak relawan gitu. Ini kan mohon maaf bagi saya pribadi sangat memalukan begitu. Itu udah kayak anak buah partai begitu. Nggak boleh, MUI itu harus menjaga moralitas dalam suasana politik yang gaduh. Yang namanya tokoh agama itu harusnya bukan cuma MUI ya, baik di NU ataupun di Muhammadiyah itu justru menjadi jangkar moral gitu supaya umat ini
tidak kemudian gampang diadu domba, gampang terpecah, dan lain sebagainya. Kalau perlu ya justru memberikan pendidikan yang baik tentang paham keagamaan, juga paham kebangsaan, sehingga kita ini tidak mudah diadu domba menggunakan isu nasionalisme dan isu politisasi agama. Yang sekarang ini sangat kita rasakan sebagai alat berpolitik di zaman sekarang ini. Kita bisa merasakan isu politisasi agama dan isu kebangsaan yang dalam konteks ini Pancasila, NKRI harga mati. Saya melihatnya itu bagian dari alat untuk politik, bukan betul-betul sesuatu yang kemudian bermuara pada pembangunan peradaban bangsa Indonesia. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Hal yang tidak penting seringkali menjadi obrolan nasional, obrolan publik, dan sebaliknya justru hal yang sangat penting terlupakan dari obrolan publik. Jadi ini yang harus kita sadarkan kepada masyarakat, dan saya secara pribadi sangat berharap sebetulnya tokoh-tokoh agama dimanapun berada, baik di NU, di MUI, di Muhammadiyah, itu menjadi pendorong moral, pendobrak pendidikan agar bangsa ini menjadi bangsa yang jauh lebih cepat menggapai peradabannya. Di satu sisi, di sisi lain menjadi bangsa yang betul-betul bermartabat di hadapan masyarakat dunia. Jadi begitu. Baik, sudah Pak? Sudah. Oh, sepertinya menarik sekali ya apa yang setelah Bapak jawab untuk pertanyaan dari Pak Haris. Mungkin Bapak Sukri, apakah mau menjawab pertanyaan dari Bapak Haris? Saya ini belum bapak-bapak sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah. Oh iya, milenial ya. Baik, kalau begitu bisa langsung Bapak sampaikan saja. Tadi menarik juga sebetulnya bagaimana kemudian dakwah NU bisa dirasakan tidak hanya di kalangan santri. Nah ini yang saya sudah bergelut di PMI selama kurang lebih 13 tahun, dan kebetulan saya dikader di Universitas Brawijaya begitu, di kampus yang tadi Bapak bahasanya kampus sekuler begitu. Padahal sih kita nggak sekuler-sekuler amat gitu. Kita kan ya disiplin, mengerjakan tugas, itu bagian dari nilai Islam juga sebetulnya. Ini yang menjadi satu problem ya, yang sedang kita benahi pelan-pelan, karena ujung tombak kaderisasi NU itu salah satu tugasnya itu diemban oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Karena memang dari sisi materi kaderisasi maupun formal non formal, mau tidak mau harus diakui memang masih banyak yang belum kemudian bisa menampung minat dan bakat yang non keagamaan. Nah inilah yang sedang kita kerjakan pelan-pelan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Bagaimana tadi itu loh mengejawantahkan dogma-dogma, prinsip-prinsip, ajaran-ajaran, aswaja kebangsaan yang lain dan sebagainya tadi kepada permasalahan kebangsaan yang tadi saya sebutkan satu persatu tentang kemiskinan, kesejahteraan, ketimpangan, pendidikan, lingkungan dan lain sebagainya. Dan inilah kemudian pentingnya membentuk pendekatan dakwah yang tidak kemudian membawa Islam dalam tataran strukturalis ataupun formalistik begitu. Nah, kita banyak kader-kader di Fakultas Teknik, kemudian di Fakultas Kesehatan, Kedokteran, lalu kemudian ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Walaupun memang secara di permukaan ini belum masif. Nah, ini tentu perlu kerja besar. Walaupun ya PMI sudah masuk ke situ begitu. Ya, bahkan dulu kalau kita lihat berdirinya NU, sebelum NU berdiri tadi saya sebutkan juga ada Nahdlatul Tujar, itu berarti spirit keekonomian ada di sana. Lalu kemudian juga Tasfirul Afkar, yang itu menjadi forum diskusi yang tidak hanya memotret persoalan keagamaan, tapi juga berbagai macam persoalan sosial pada saat itu. Itu juga digerakkan oleh Nahdlatul Ulama. Nah pada hari ini juga ikhtiar-ikhtiar itu tetap ada, walaupun memang mungkin dari sudut pandang permukaan belum terlalu menjadi arus besar yang terlihat begitu, karena terkadang kita juga melihat NU, orang-orang melihat NU juga lebih kepada perspektif Nahdlatul Wathonnya, semangat kebangsaan dan politik. Tinggal kemudian bagaimana
kebangsaan, politik ini dan kekuasaan bisa dikelola dengan baik sehingga juga bisa mengafirmasi kebutuhan-kebutuhan yang tadi panjenengan sebut. Bagaimana kemudian kalangan NU bisa menyentuh ke banyak segmentasi, tidak hanya segmentasi santri. Inilah kemudian juga pentingnya ya saya juga di pondok pesantren begitu. Bagaimana model-model pendidikan di pondok pesantren, model-model dakwah di pondok pesantren juga seluas mungkin mengikuti perkembangan yang ada. Karena saya sering banget kalau ngajak teman-teman non santri main ke pesantren itu, pada bilangnya begini, aduh ini saya merasa kotor begitu, saya merasa tidak pantas main ke pesantren. Nah kadang juga itu menjadi ada gap ya, standar moral kita yang mungkin terlalu orang menganggapnya bagaimana begitu, padahal sih biasa saja. Nah ini juga perlu ada, tidak hanya duduk di dalam, tapi kita di pesantren juga terlibat aktif di luar, bagaimana mengajak orang-orang yang tadi disebut mungkin bukan kalangan santri ya. Kalau Clifford Geertz dulu menyimpulkan orang Indonesia ada priai dan ada abangan, mungkin dua wilayah tersebut. Nah lalu kemudian permasalahan yang kedua, tadi penanya kedua, saya rasa bagaimana sikap-sikap NU ya, yang kemudian moderat dan selalu dalam titik tengah dalam memandang berbagai macam permasalahan, saya kira sudah cukup tepat, termasuk juga dalam perihal MUI ya, kiai-kiai kita di sana juga banyak, tidak mungkin juga kita mengambil sikap-sikap yang ekstrim dalam menjawab permasalahan dan persoalan yang ada. Walaupun kemudian sebetulnya MUI ini lebih tepat namanya Majelis Fuqaha Indonesia kalau menurut saya, bukan Majelis Ulama Indonesia, karena ulama itu kan jamak dari kata alim. Alim ini orang berpengetahuan, harusnya di sana juga ada ahli-ahli yang lain. Sedangkan hari ini MUI bicara banyak tentang hukum fikih, syariat dan lain sebagainya. Jadi lebih pas itu namanya MFI itu, Majelis Fuqaha Indonesia. Nah, ini guyonan saya saja. Nah, jadi walaupun juga di sana sudah banyak pegiat-pegiat ekonomi ya, ekonomi syariah, halal industri dan lain sebagainya, pariwisata, ya, halal dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian itu masih perlu dikembangkan bersama-sama. Jadi saya kira MUI masih jadi rumah besar banyak kelompok ormas, karena walaupun mayoritas Muslim di Indonesia ini juga afiliasinya ke NU, tetapi tidak kemudian menyingkirkan sama sekali kelompok-kelompok Muslim lain yang juga memiliki sejarah yang panjang, dari mulai sebelum kemerdekaan, kemudian masa revolusi, dan hingga hari ini sama-sama mengisi kemerdekaan. Saya kira itu untuk yang pertanyaan kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Syukri yang telah menyempurnakan jawaban dari pertanyaan Pak Haris. Baik, apakah Pak Haris sudah cukup atau ingin ada yang ditanyakan kembali? Halo? Halo? Cukup. Baik. Oke, terima kasih kepada Bapak Haris telah menyampaikan pertanyaannya kepada pemateri. Kepada audiens yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan tanggapannya, pertanyaannya? Baik. Melalui chat, oh belum ada. Baik, siapa ada yang mau bertanya? Saya. Oh baik. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Pian Septian Ahmad. Saya aslinya dari Bandung. Saya sebetulnya kan saya juga bukan background dari pesantren. Yang tahu banget kan Pak Ustadz Wawan, karena saya pernah belajar sama beliau di ini. Ada background kepesantrenan, belajar dari beliau juga. Karena tradisi belajar ilmu pesantren memang keluarga dari Nahdiyin. Alhamdulillah NU itu sebetulnya sekarang udah mulai mencirikan kemilenialan ini udah tampak kan. Salah satunya di media sosial juga ada NU online, santri online dan lain sebagainya. Nah, saya di sini juga sebagai orang Nahdiyin gitu, secara akademisi saya ngajar di kampus, tapi bukan sekuler karena kampus kesehatan ini memang rasa pesantren gitu, karena kegiatan-kegiatan yang ada di kampus itu ya seperti ada kegiatan yasinan, kemudian nakiban dan lain sebagainya, kan itu tradisi dari NU. Kebetulan di Banten sendiri
pesantren-pesantrennya secara mayoritas dari NU gitu. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abdullah Syukri, memang NU sekarang itu tidak hanya mengedepankan dakwah saja secara keagamaan, tetapi saya pribadi juga sekarang kan sebagai pengurus sekretaris LKNU di Provinsi Banten, alhamdulillah NU itu selain dekat dengan masyarakat, sehingga kebermanfaatan itu sangat berpengaruh, sehingga pesantren-pesantren yang ada di provinsi wilayah Banten gitu, secara kebersihan, secara derajat optimalisasi kesehatannya alhamdulillah sudah meningkat. Dan kemudian secara dakwah di kampus, memang dulu Depkes ya itu sangat gencar sekali dengan milenial dan dakwah-dakwah liko dan sebagainya gitu. Tetapi di satu sisi saya sebagai kemasaan di sini mengajak gitu ya mahasiswa yang memang yang dulu backgroundnya dari pesantren supaya tidak meninggalkan tradisi-tradisi kemudian keilmuan kepesantrenannya gitu. Dan alhamdulillah di kampus kesehatan ini di Banten sendiri NU ya alhamdulillah gitu secara milenialnya sekarang lebih maju. Mungkin itu saya mohon nasihatnya Pak kepada Pak Kiai Taufik Damas sama Pak Ustadz Abdullah Syukri, bagaimana masukan-masukannya supaya lebih bisa eksis kembali secara milenialnya. Seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak siapa ya? Pak Afian, oke, yang telah menyampaikan argumennya tadi ya, Pak. Apa tidak ingin menanyakan sesuatu atau sudah cukup? Tadi sudah bagaimana masukan supaya lebih program-program gitunya lebih eksis lagi gitu. Oke, baik. Mungkin bisa langsung saja dijawab kepada tadi Bapak Taufik, sekarang ke Bapak Syukri dulu mungkin. Ada yang mau dijawab, Pak? Bagaimana sih supaya program-program NU lebih eksis lagi? Dipersilakan kepada Bapak Syukri untuk secara politis saya kurang berpengalaman, secara akademisi insya Allah gitu. Oh ya, baik. Bapak Syukri dipersilahkan Bapak. Ya, moderator ini konsisten memanggil saya Bapak sepertinya. Terima kasih. Nanti Mas setelah ini ya. Ya, pendekatannya tentu menggunakan pola ini aja Pak. Mengembangkan lembaga di NU pendekatannya pakai pola governance ya. Artinya kerjasama kita sebagai kelompok civil society itu bisa kolaborasi yang pertama dengan government, pemerintah. Lalu yang kedua itu dengan pendekatan ke private sector, orang-orang yang di pihak swasta. Saya kira era hari ini sudah sangat terbuka. Lalu kemudian tidak seperti dulu lah NU di era Orde Baru begitu kan, dengan berbagai macam dinamika dan tantangannya sangat berbeda dengan NU pada hari ini. Saya kira dengan berbagai macam lembaga yang dimiliki oleh NU itu bisa kemudian dikolaborasikan dengan pemerintah yang pertama, lalu yang kedua juga dengan sektor swasta, walaupun tidak menghilangkan nilai kemandirian dan independensi Nahdlatul Ulama dalam melihat persoalan-persoalan yang ada. Jangan sampai kemudian pengembangan lembaga NU itu justru menjadi satu kepentingan yang kurang baik lah. Tapi saya kira Kiai Taufik bisa menjawab lebih konkret karena sudah menjadi pengurus NU, kalau saya belum pernah menjadi pengurus NU itu. Baik Mas Syukri. Oke, baik, terima kasih Bapak yang telah menyampaikan jawabannya. Bapak Taufik Damas bisa langsung melanjutkannya mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Pak Fian. Baik. Baik. Nasihatnya Pak Kiai. Gini, saya itu secara pribadi sih ya, tapi belum merasa belum banyak orang NU itu yang mau lah sedikit melonggarkan cara berpikir ke NU-an. Saya kebetulan salah satu narasumber di Madrasah Kader NU atau MKNU bidang ideologi.
Jadi manfaat dari materi yang saya sampaikan kepada peserta MKNU itu kemudian mereka paham betul perbedaan antara NU dengan kelompok Muslim lainnya. Jadi, baik yang Ikhwanul Muslimin, yang HTI, yang PKS, bahkan yang Wahabi, atau bahkan yang FPI yang kemarin juga menjadi perhatian besar bangsa Indonesia. Jadi identifikasinya jelas. Kalau orang NU ya berarti tidak FPI, orang NU tidak PKS, orang NU ya tidak. Ya walaupun sebagian orang NU ada yang PKS ya, tapi secara ideologi itu bisa dijelaskan sebetulnya ada perbedaan-perbedaan pandangan keagamaan dan politik dalam hal ini. Dan itu bisa saya menjelaskan. Jadi orang NU ya bukan HTI, orang NU ya bukan macam-macam itu. Karena ada tiga aspek yang harus dipahami dengan baik dan benar. Pertama aspek amaliyah, yang kedua aspek harokah, dan yang ketiga itu aspek fikrah. Amaliyah itu ya tentu amaliyah yang biasa dilakukan oleh orang NU. Tahlilan, maulid Nabi, selamatan, dan lain sebagainya, pembacaan maulid, pembacaan manakib, sholawat, yang macam-macam itu namanya. Kemudian itu kan amaliyah. Kalau dalam aspek harokahnya ini menyangkut dakwah umpamanya. Dakwah itu ya aspeknya kan banyak, seperti tadi sudah disebutkan oleh Kang Fian, bahwa dakwah itu tidak harus kemudian dilakukan oleh seorang ustadz, seorang kiai, tapi juga ya kemudian berbagi divisi, ada dakwah melalui ekonomi, melalui pendidikan, melalui advokasi dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari dakwah yang harus dikembangkan oleh NU. Yang intinya adalah bagaimana mengajak atau memberikan manfaat kepada masyarakat sebesar-besarnya. Dan yang ketiga, aspek fikrah. Nah, ini menyangkut pandangan keagamaan dan kebangsaan di Indonesia ini. Gitu. Jadi sehingga kesimpulan dari fikrah ini bagi NU, Pancasila, NKRI itu sudah harga mati dan itu sudah tidak bisa dibentur-benturkan lagi. Jadi orang yang membenturkan antara Pancasila dengan Islam itu, bahkan saya tegaskan, orang itu tidak paham Pancasila dan tidak paham Islam. Nah ini tentu elaborasinya akan sangat dalam ketika saya menyampaikannya di forum-forum kaderisasi. Tapi kita juga harus melihat masyarakat yang kita hadapi. Karena saya terinspirasi dari satu ayat Al-Quran yang mengatakan falau la nafaro min kulli firqatin ta'ifatum minhum liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi yang namanya orang yang belajar agama itu memang tidak harus semuanya. Tafaqquh fid din itu ya hanya sekelompok aja, tapi harus ada gitu loh. Nah, yang tafaqquh fid din, kelompok inilah yang kemudian menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang mendalam. Tafaqquh itu artinya adalah belajar agama yang dalam, bukan cuma sekedar hafal 1-2 ayat, hafal 1-2 hadis. Dan tafaqquh fid din itu ya adanya di Ormas NU melalui lembaga pendidikan yang kita kenal dengan istilah pesantren. Di pesantren itulah orang-orang NU belajar dari awal itu soal paham keagamaan atau ilmu-ilmu agama. Dari awal mulai belajar tajwid, bahasa Arab, usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, mantek, balaghah, bahkan filsafat. Itu kan ada di pesantren-pesantren itu. Nah, jebolan pesantren inilah yang disebut dengan mutafaqih fiddin. Orang yang betul-betul memperdalam ilmu agama. Nah, di kalangan santri tentu memperdalam itu harus selalu dilakukan. Nah, ketika sudah mendalam, kita harus bisa menyampaikannya secara sederhana di kalangan non-santri. Nggak mungkin orang non-santri itu kemudian kita ajak berpikir seperti santri, yang kalau membahas satu ayat atau satu hadis menggunakan berbagai disiplin ilmu yang panjang, yang banyak itu. Gitu loh. Tapi bagaimana? Ya kemudian kita ambil jalan yang mudah, paham yang mudah, yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang memang tidak lahir sebagai orang yang masuk dalam tradisi kesantrian, yang masuk dalam tradisi kepesantrenan. Nah, ini
memiliki cara tersendiri, dan saya secara pribadi sudah melakukan itu karena di Jakarta saya punya jamaah yang memang non santri, tapi mereka punya antusias untuk belajar agama. Hanya mereka juga sudah bisa memilih gitu, bahwa kami tidak ingin belajar agama yang kemudian menyebabkan pandangan keagamaan kami menjadi rigid, menjadi konservatif, apalagi sampai radikal, sampai kemudian mendukung terorisme. Nah, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat non-santri. Kita sampaikan wajah agama yang rahmatan lil alamin tanpa menggunakan pendekatan yang rumit seperti ketika kita bicara di kalangan santri. Beda kalau di kalangan santri tentu kita ya menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih kaya dengan berbagai disiplin ilmu agama. Jadi itulah perlu terutama teman-teman di kalangan milenial di kampus-kampus gitu. Ya jangan cuma merasa bahwa kalau kita sudah ada tahlilan, kalau kita sudah ada Maulid Nabi kemudian itu sudah cukup. Enggak, tapi cara berpikir keagamaannya yang kemudian kita sederhanakan sehingga hasilnya mereka itu sama dengan kita, yaitu memiliki pandangan keagamaan yang toleran, moderat, bahkan humanis, menghargai perbedaan, dan selalu terus mencintai ilmu pengetahuan. Begitu, Kang Fian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Taufik, Pak Kiai Taufik. Oke. Pertanyaan dari Bapak Fian sudah usai. Bapak Fian, apakah tidak ada tanggapan lain, Pak? Atur nuhun sangat jelas dan gawur. Atur nuhun Pak Kiai. Saya sedikit mau tanya. Baik, terima kasih Pak Fian. Bisa langsung ke Pak Ajis yang ingin Oke, silakan. Oke, ya, terima kasih. Gini, saya baca data CSIS ya, soal kelompok milenial pada tahun 2017 kalau nggak salah CSIS melakukan survei bahwa besaran kelompok milenial itu hanya 4% yang menyatakan bahwa kegiatan keagamaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Nah, ini kan NU itu ormas keagamaan. Nah, ini sejauh manakah? Karena ini tantangan terberat saya kira yang orang-orang sekarang ini kan algoritma hari ini, itu saya tadi sepakat dengan Kang Abe mengatakan bahwa kalau bisa ya ada NU cabang di apartemen gitu, bukan hanya di kelurahan, karena yang paling sangat membuat isu yang sangat luar biasa itu kan kelompok-kelompok perkotaan. Nah ini, besaran 4% itu ya cukup mengkhawatirkan, jadi terhadap kegiatan keagamaan itu bagi kaum milenial tidak penting, jadi hanya 4% aja yang menjawab penting, itu selebihnya ya tidak, olahraga 15%, jadi posisi agama itu cukup sangat tidak begitu diminati. Bahkan kalau kita lihat konten-konten di YouTube misalkan dalam algoritma hari ini, mereka itu kan lebih banyak merespon isu-isu atau yang ikut keagamaan yang bisa dikatakan jauh daripada yang biasa digelorakan oleh kelompok Nahdlatul Ulama. Nah, ini pertanyaan saya tuh, kiat strategi apakah yang sudah dilakukan misalkan khususnya nih pada Kang Abe tentang soal ini. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, NU memang sangat kaya ya akan soal-soal isu-isu sosial, politik gitu kan, dan bahkan dalam hal ini Pancasila itu adalah menjadi satu isu yang sangat menjadi oleh NU itu dibela sampaikan dengan memang hanya satu NU saja ketimbang dengan ormas-ormas yang lain di garda depan lah, sebagai ketika orang banyak merongrong tentang soal Pancasila yang itu pasti di garda terdepan. Soal itu ini sangat luar biasa dalam respon modernisme. Nah, akhir-akhir ini karena perkembangan sains dan teknologi memang cukup kita akui di kalangan Nahdliyin itu memang seperti kalau istilah Wahid Hasim itu bagaikan mencari es lilin jam 1 malam untuk soal-soal itu gitu kan.
Ini bagaimana kan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh NU itu sendiri dari generasi yang tua tuh kepada Kiai Taufik. Karena algoritma yang akan depan itu mana musuh kita itu adalah matematika gitu kan. Ini tantangan yang biasa yang dalam metodologi santri itu kita ya kalau soal filsafat dan lain sebagainya berputar-putar dengan ilmu mantik itu saya kira orang NU itu sangat jago lah, luar biasa. Tapi soal empiric science ini yang memang sekarang juga banyak orang menggencarkan, bahkan populasinya juga sangat meningkat. Data-data di dunia itu cukup luar biasa soal ini. Nah, bagaimana sebagai pergerakan keagamaan khususnya di kalangan pemuda, ya PMII lah dalam hal ini, dalam pendekatan soal itu, ataukah ada kader-kader yang memang para saintis yang memang hari ini memang banyak dikuasai oleh, saya lihat oleh di luar kader-kader NU. Mungkin itu saya kira pertanyaannya dari saya itu kepada Baik. Topik atau Pak Kang Abi. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ajis yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saya dijawab oleh Bapak Kiai Taufik. Kang Abi dulu. Kang Abi dulu. Kang Abi. Oh, sebagai milenial. Ya. Sekarang Mas berarti. Oke, Mas Sukri, silakan Mas Sukri. Abi ini bisa juga Anies Baswedan. Nah. Jilid 2 ya? Jilid 3 ini ya? Oke. Yang keren nih dari Pak Aziz ya. Asik banget pertanyaannya. Walaupun saya penasaran metode penelitian dari CSIS itu kayaknya nggak ngesurvei pesantren gitu. Karena anak-anak muda pesantren saya kira kalau disurvei 100% itu agama masih hal yang penting ya. Tetapi kalau mungkin samplingnya semua anak muda mungkin bisa ketemu angka itu ya. Saya sedikit tertarik dengan isu ini. Dulu saya pernah diskusi dengan Mas Hasanuddin Ali ya, CEO Alfara Research itu, bahwa arus pembangunan di Indonesia itu kuncinya di 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok urban, yang kedua adalah kelompok kelas menengah, dan yang ketiga adalah kelompok millennials. Nah, dari mulai strategi bisnis, ya, strategi pengembangan bisnis, strategi pendidikan, bahkan sampai metode dakwah, itu betul-betul akan dipengaruhi oleh perilaku dari 3 kelompok ini. Karena 3 kelompok inilah yang seringkali kemudian membawa satu gerakan atau satu perubahan atau satu perbedaan dalam satu pembangunan negara ya. Ini memang harus banyak penyesuaian. Artinya di sektor bisnis pun melihat 3 kelompok ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mapan kemudian tidak bisa membaca pasar dan mengembangkan perusahaannya dengan baik, gagal bertransformasi dalam dunia digital, akhirnya juga gulung tikar. Nah, ini jangan sampai kemudian kekuatan kultur dakwah yang dimiliki NU juga kemudian tergilas oleh kemajuan zaman tadi. Ya, walaupun tetap kita sepakat dan selalu mendengarkan petuah dari para masyayikh ya, para ulama kiai kita begitu. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa perlu ada pendekatan-pendekatan ke sana begitu. Maka sedang yang kita upayakan gitu, tetap kita ikhtiarkan. Saat ini di PMI kita 3 bulan sudah jalan media management training. Kita mentraining semua pengurus rayon, komisariat dan cabang dalam memproduksi konten di media sosial. Itu contoh satu upaya kita, karena salah satu rujukan 3 kelompok tadi, kalau kelompok urban, kelompok kelas menengah, dan millennials itu, usia millennials, mereka selalu mencari konteks-konteks atau kemudian dakwah-dakwah dalam dunia media digital. Ini kita tidak diam, tapi kita mengupayakan ke arah sana, walaupun mungkin berbicara ideal, kita masih ikhtiar ke arah sana. Jadi platform media dan sebagainya itu betul-betul kita pahami, walaupun juga kita bicara media sosial pun saya kira lingkungannya hari ini tidak steril begitu ya, ada buzzer, lalu kemudian juga trending topik juga bisa disetting dan lain sebagainya. Saya kira sudah tidak lagi satu platform tertentu. Saya yakin di satu hari ada satu titik di mana kalangan mereka akan menganggap bahwa media sosial ya sebagai salah satu rujukan mereka tidak lagi menjadi sumber informasi, tapi juga menjadi sumber disinformasi. Inilah kemudian diimbangi dengan kegiatan-kegiatan literasi digital
yang masif di berbagai kalangan yang ada di Indonesia. Walaupun juga permasalahannya kembali lagi ketimpangan antar satu daerah ke daerah yang lain. Kalau mungkin kita yang hidup di Jawa, saya nggak tahu, mungkin yang hadir di sini ada di Jawa semua ya. Tapi kalau kita sedikit melipir ke timur, ya ataupun di Jawa yang Jawanya di selatan, yang pelosok, yang listrik saja kadang tidak ada, kita terlalu jauh kemudian kita berbicara tentang digitalisasi dan lain sebagainya. Tapi ya itu satu fakta tersendiri ya. Karena pergerakan dari rural menjadi urban itu semakin masif pada tahun-tahun yang akan mendatang. Jadi harus disadari betul, dan memang ulama-ulama kita, para wali songo bahkan sudah mencontohkan itu ya. Dulu saya dengar cerita Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik itu, selain beliau dikenal sebagai seorang ulama, beliau juga mengajarkan sistem pengairan kepada masyarakat pesisir utara Jawa Timur pada saat itu. Itu contoh konteks al-muhafadzatu ala qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil asla ya. Selain beliau mengajarkan ilmu agama, tapi juga mengajarkan ilmu pangan di eranya. Atau kita lihat Sunan Kalijogo, ya beliau seorang wali, tapi di satu sisi juga mempopulerkan seni kebudayaan yang populer pada zamannya. Atau mungkin saya dari Cirebon, dulu mbah-mbah kami di Buntet itu juga ikut perang revolusi di 10 November ya. Pada saat itu trennya tren perang gitu, revolusi fisik ya, kita ikut perang karena trennya saat itu begitu. Jadi banyak kiai, banyak santri yang bisa ikut pencak silat. Nah, pada hari ini identifikasi yang harus detail, apa kebutuhan NU, apa kebutuhan PMII dalam pengembangan dakwah, yang kemudian tadi ada di angka-angka yang mungkin sangat mengkhawatirkan ya. Semoga itu tidak stagnan di situ dan semakin meningkat angkanya. Tetap kita ikhtiarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saja nih. Kebetulan saya studi di Jerman. S2 di Jerman, dan PCI NU Jerman itu salah satu PCI NU terbaik menurut saya. Mereka punya tagline itu Excellencies meets culture. Jadi bagaimana keahlian bertemu dengan kebudayaan atau culture. Tapi kembali saya lihat bahwa ternyata banyak ahli-ahli, dokter-dokter di PCI NU Jerman itu merasa mungkin kurang nyaman dengan lingkungan di Arus Besar ya, karena Arus Besar NU kembali masih bicara yang kemudian, walaupun itu penting ya, belum menempatkan pada porsi bahwa saintis, lalu kemudian ilmuwan, dokter-dokter itu dalam satu porsi yang sama pentingnya dengan para kiai dan ulama begitu. Walaupun saya contohkan, ketua PCI NU Jerman namanya Gus Oding, dia keluarga Denanyar Jombang, dia ahli di berbagai macam penelitiannya. Lalu ada lagi misal Prof. Hendro Wicaksono, itu orang Sidoarjo, santri NU, profesor muda di Jerman, belum usia 40 sudah profesor, dan salah satu pernah mendapatkan gelar profesor terbaik juga di kampusnya di Bremen. Itu juga keren banget. Tetapi kemudian entah lingkungan apa yang saya perlu pencerahan juga dari Kiai Taufik ya. Orang-orang excellent seperti mereka belum di arus utama pembangunan peradaban Islam di Indonesia gitu. Nah, ini yang kemudian perlu mungkin pemikiran-pemikiran agak sedikit nakal atau agak di luar pembahasan kultural di NU, bahwa kenyataannya SDM kita yang di situ banyak banget gitu. Dan mereka bergerak berhimpun di NU, hanya saja memang tadi pengaruh utamaannya yang belum. Tapi saya lihat contoh NU juga tidak tinggal diam. Pendirian Universitas Nahdlatul Ulama di berbagai macam daerah yang signifikan dalam beberapa tahun belakangan juga saya kira itu bentuk tanggung jawab bahwa memberikan wadah-wadah strategis bagi para ilmuwan. Nah, tinggal kemudian bagaimana pola governance-nya. Kemudian pemerintah bisa mengafirmasi tokoh-tokoh NU yang kemudian berkarya di universitas ini bisa lebih diterima dan memiliki arus besar tersendiri di kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, itu pandangan saya sebagai anak muda yang mungkin punya sedikit pandangan lah. Itu Kang Aziz, dan saya izin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mengundang saya di forum ini. Salam tadim, salam hormat. Allah nanti kita jumpa di forum. Ya, terima kasih Kang Abe ya. Sudah terima kasih Bapak waktunya. Mas. Baik, apakah Pak Taufik mau menambahkan mungkin dari pertanyaan Pak Aziz sebelumnya? Boleh. Pertama, saya ingin ini memang
terintegrasi gitu dengan apa yang disampaikan oleh Kang Aziz dan juga Kang Abe tadi ya. Pertama soal hasil survei soal 4% milenial itu yang sudah tidak suka dengan pernak-pernik keagamaan. Ingat ya, ini bukan tidak suka pada agama, tapi pernak-pernik keagamaan. Dan itu saya banyak sekali bersahabat dengan orang-orang seperti itu. Bukan cuma di kalangan milenial. Bahwa mereka muslim, iya. Bahkan tempo hari ada orang bertanya ke saya ini muslim, taat menjalankan rukun Islam. Ya artinya dia puasa, dia sholat, bulan Ramadan dia puasa, dia sudah umroh, haji, kebetulan dia pengusaha. Ya rezekinya lumayan. Yang penting bagi saya dia nih cerita, saya tidak curang dan saya memiliki semangat untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana pandangan Pak Taufik tentang prinsip keberislaman saya? Saya jawab sudah benar itu sudah benar. Bahwa kemudian dia menjalankan hidup seperti orang yang dalam tanda kutip jauh dari simbol-simbol keagamaan bukan berarti keliru gitu. Yang penting ya rukun Islamnya tetap dia pertahankan, rukun imannya, kemudian bekerja sehari-hari sebagai seorang pengusaha yang dia berusaha untuk tidak curang, kelebihan rezekinya dia bagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Bahkan bisa jadi orang-orang ini di mata Allah lebih mulia daripada kita yang terlalu sering ngomong soal agama atau membawa simbol-simbol keagamaan, aktif di kegiatan-kegiatan keagamaan. Betul gak Kang Aziz? Iya. Jadi ya sepakat lah. Jadi begitu. Jadi 4% itu belum tentu tidak harus dipahami sebagai apa orang yang tidak mau beragama. Mereka mau beragama, tapi mungkin kalau istilahnya ada yang kemudian beragama dengan cara yang minimalis. Jadi tidak kemudian menggunakan atau aktif di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan itu bagi saya sah. Dan kita harus berani mengatakan bahkan mendorong orang seperti itu untuk yakin bahwa dia orang yang cukup dalam berislam. Jadi jangan kemudian kamu harus ikut begini, ya malah bikin ribet yang begitu. Kadang orang mau beragama sebetulnya, tapi nggak mau dengan keribetan-keribetan. Apalagi ketika melihat kok antar tokoh agama tertentu dengan tokoh agama yang lain ada konflik, ada perseteruan dan lain sebagainya, beda pandangan yang kemudian menyebabkan adanya ketidakharmonisan dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi Kang Abe sempat bertanya soal ilmuwan yang aslinya juga santri, yang pakar di bidang ilmu-ilmu yang non-agama, seperti tadi ahli di bidang cahaya dan lain sebagainya. Kenapa kurang mendapatkan tempat di pergerakan NU atau Nahdlatul Ulama? Nah ini sebetulnya menarik Kang Aziz. Yeah. Kita kembali lah sebetulnya. Ayo kembali ke definisi ulama sesuai dengan asalnya. Gitu. Kalau dalam bahasa Arab ulama itu kan jamak dari kata alim. Alim itu kan pakar. Dan pakar itu artinya bukan cuma pakar di bidang agama. Di bidang apapun gitu loh. Di bidang kimia, teknologi, biologi, astronomi. Bahkan kalau sekarang yang paling relevan ya pakar di bidang epidemiologi, virologi, kesehatan untuk menjelaskan tentang bagaimana menghadapi wabah virus corona ini. Sebetulnya ulama itu ya kalau bahkan di dunia Arab kalau kita baca koran-koran Arab ketika menyebut ulama ya bukan cuma orang yang paham agama, tapi mereka yang ada di kampus-kampus yang memiliki spesialisasi di bidang ilmu yang beragam itu apapun ilmunya itu namanya ulama. Nah, itulah yang memang ini sangat berat kalau untuk di Indonesia karena kita merasakan di Indonesia ini definisi ulama itu sudah mengalami reduksi. Ulama itu adalah orang yang paham ilmu agama. Yang pertama. Yang kedua, reduksi kemudian pokoknya siapapun yang sudah bisa berceramah, mengutip ayat, mengutip hadis, dan lain sebagainya sudah dianggap sebagai ulama. Walaupun belum masuk dalam kategori mutafaqih fiddin, orang yang betul-betul paham soal agama itu. Nah, jadi memang di Indonesia ini
Definisi ulama itu sebetulnya harus ada gerakan untuk mengembalikan ke makna ulama yang yang hakiki, yang sebenarnya gitu. Baru kemudian nanti Nahdlatul Ulama itu akan diisi oleh orang-orang yang bukan cuma kiai, tapi juga di situ ada profesor, doktor yang eksistensinya itu lebih bisa dirasakan oleh masyarakat NU. Ya kalau ditanya ada nggak sih tokoh agama, tokoh NU yang memiliki spesialisasi di bidang ilmu yang bukan agama? Ya banyak sebetulnya yang jadi pengurus NU juga di mana-mana yang profesor, doktor yang bukan ahli agama tapi ahli di bidang yang lain itu ada. Cuman kan tetap aja persepsi orang kalau sudah di NU ya pasti yang paling menonjol adalah ulama yang menguasai ilmu-ilmu agama. Nah ini perlu ada mengembalikan atau gerakan mengembalikan definisi ulama itu kepada makna yang sesungguhnya, yaitu para pakar di bidang apapun. Maka sebetulnya ini juga kita harus betul-betul melakukan revolusi pemahaman terhadap ayat, hadis yang berbicara tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Ada hadis Nabi umpamanya, contoh umpamanya, orang saking menghargai ilmu pengetahuan, ketika kita melihat orang alim aja, itu pahalanya lebih besar banget dibanding kita ibadah. Melihat wajah orang alim, pahalanya lebih besar daripada kita ibadah sendirian. Ini menunjukkan betapa Islam itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Nah, orang alim ini di sini itu jangan hanya diartikan kiai, jangan hanya diartikan ustadz. Mereka yang pergi ke kampus melihat wajah dosennya itu juga bagian dari hadis ini gitu, memandang wajah dosennya yang pintar antropologi, yang pintar ekonomi, yang pintar teknologi, yang pintar biologi, itu masuk dalam kategori ini. Masuk juga dalam kategori umpamanya hadis man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka dia akan dipermudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Ini jangan cuma diartikan santri, tapi juga mereka yang pergi ke sekolah-sekolah biasa, ke kampus-kampus, itu juga masuk dalam man salaka thoriqan itu tadi. Menempuh jalan menuntut ilmu. Karena dalam pandangan Islam yang sesungguhnya, ilmu itu tidak dibeda-beda. Ya memang ada ilmu yang kemudian sifatnya fardu ain sebagai penopang kewajiban fardu ain yang ada di dalam Islam. Ya kayak ilmu bagaimana cara sholat. Karena sholat itu fardu ain, maka ilmunya fardu ain gitu. Wajib setiap muslim memahami bagaimana syarat dan rukun sholat, begitu juga dengan puasa. Tapi ilmu-ilmu yang lain bukan berarti tidak berarti. Ilmu-ilmu yang lain juga sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Nah ini memang ada sesuatu yang sampai saat ini saya melihat masih jadi masalah di tubuh umat Islam. Sehingga dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum itu masih sangat kental, apalagi di Indonesia, sehingga kadang-kadang orang menganggap kemuliaan dari ayat dan hadis Nabi tentang ilmu itu hanya berhubungan untuk mereka yang belajar ilmu agama. Padahal hakikatnya tidak demikian. Semua ilmu itu mulia. Nah, kalau ini kita dorong, yakin umat Islam itu akan menjadi umat yang betul-betul mampu memimpin peradaban. Jadi penemuan-penemuan itu akan bisa kemudian ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim. Dan nanti kita akan melihat peraih piala Nobel itu akan didominasi oleh orang-orang Islam. Amin. Terima kasih. Amin. Harapan besarnya semoga terwujud. Baik, Bapak Aziz, bagaimana? Apakah tanggapan dari cukup? Oke. Mungkin dikarenakan waktu sudah melampaui jam 9 dan sebenarnya masih ada beberapa dari audiens atau mungkin dari moderator sendiri ingin bertanya sebenarnya, namun karena waktu tidak memungkinkan, oleh karena itu mungkin saya akan cukupkan saja untuk pematerian kali ini. Mungkin izinkan saya untuk menyampaikan penutupan sepatah dua kata. Baik, terkait dengan NU
untuk sebentar lagi akan merayakan beberapa tahun lagi, lebih tepatnya akan merayakan 100 tahun, ya, 1 abad NU berdiri. Semoga harapan dan cita-cita yang tadi disampaikan dan yang belum tersampaikan diwujudkan oleh Tuhan suatu hari nanti. Terima kasih banyak kepada yang lainnya, kepada audiens yang telah hadir. Terima kasih kepada Bapak pemateri yang telah hadir, Bapak Muhammad Abdullah Syukri bersama Bapak Kiai Taufik Damas. Terima kasih karena telah menjadi pemateri kami.